jalan-jalan ke Arab Saudi. Sama-sama cakep ya Pak, Bu. Jalan-jalan ke Arab Saudi. Cakep. Jangan lupa membeli beras. Cakep. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah Ustadz Suhandi. Cakep. Juara 2 Aksi Indosiar 2019. Cakep. Tepuk tangan kepada Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi as-salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Semuanya Bapak Ibu bareng-bareng kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang gak datang. Gimana? Datang atau enggak? Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang menghilang. Ibunya? Ibunya datang, Pak. Itu yang megang mic yang di luar itu siapa? Oh. Saya lagi nggak nerima asisten ya Bu ya. Gak apa-apa, biasa aja. Oke. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa. Yang mana Ibu? Ibu yang mana? Oh, Ibu malu jadi Ibu Kepala Desa. Gak apa-apa Bu. Insyaallah. Bapak kemana Bu? Mana? Mana bapaknya? Hah? Yang mana sih Bapak Kepala Desa? Yang mana Pak? Oh, Bapak nih nakut-nakuti saya aja. Saya yang dikasih kabar katanya nggak datang. Ada yang bilang datang. Datang atau enggak? Gara-gara Pak Kepala Desa habis 20 menit waktu kita. Yang dihormati Bapak Panitia. Begitu juga Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semua kita Allah berikan sehat zahir dan batin. Amin. Allah berikan keberkahan hidup. Amin. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak kita soleh dan solehah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 6 tahun saya nggak kemari. Ternyata datang yang kedua kali, Masya Allah, lebih parah dari yang pertama. Dulu tahun 2016 saya datang. Perasaan saya dari Jalan Besar kemari dekat sekali. Tadi Masya Allah, dari simpang Okak. Okak apa? Okak ya. Dari simpan Okak, Masya Allah, jalan masih mulus. Tiba belok ke sini, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Selama saya ceramah 5 bulan terakhir, keliling di Aceh, di Batam, di Jakarta, kemudian di ujungnya Riau, Indragiri Hulu, di Sumatera Utara, di Kota Pinang, keliling di mana-mana, di Sumbar,
Cuma 2 tempat yang saya tandai. Pertama, ada di daerah Labuan Batu Selatan. Masuk ke dalam itu juga jalannya Masya ampun ya. Yang kedua Bapak Ibu, jalan yang saya tandai adalah jalan ke desa ini. Andai katalah saya yang jadi bupati dan saya yang jadi kepala desa, akan saya perjuangkan jalan itu. Kalau saya jadi kepala desa. Kalau saya, kan nggak saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan jalan kita ini selesai. Amin. Mudah-mudahan jalan kita makin bagus. Amin. Indonesia ini dah lama merdeka, betul? Nggak mungkin kita orang kampung ini nggak merdeka, Pak. Hello. Ngeri kali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya diundang datang kemari yang kedua kali dalam rangka penyambutan bulan suci Ramadan. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak terasa ternyata perjalanan waktu, sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi dan sahabat biasanya menyambut bulan suci Ramadan 2 bulan sebelum masuknya Ramadan. Tidak seperti yang lain. Kenapa Nabi 2 bulan persiapan? Karena Bapak Ibu, untuk sesuatu yang besar, kalau mempersiapkannya sehari 2 hari, tak akan mungkin terjadi. Makanya Bapak yang persiapan Ramadan hari ini, mimpi di bulan Ramadan nanti sholatnya khusyuk. Bapak Ibu yang mempersiapkan Ramadan 1 hari sebelum masuk Ramadan, di situ baru tobat, di situ baru nangis, di situ baru mandi, mimpi, mohon maaf, baru kemudian terasa khusyuknya bacaan Quran. Nggak mungkin. Karena Nabi dan sahabat-sahabat biasanya nyambut Ramadan itu 2 bulan sebelum Ramadan itu masuk. Makanya ada riwayat yang mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan dan sesuatu yang ada di Ramadan itu, la tamannau an takuna lahu sanatan kullaha Ramadan. Niscaya umatku ini, kata Nabi, mengharapkan setiap tahun semuanya jadi bulan suci Ramadan. Saat itu sahabat bertanya, "Ya Rasul, emang Ramadan ada apa?" Ternyata kata Nabi, di Ramadan Bapak Ibu, fa inna doa mustajabah, doa-doa kita di bulan Ramadan dikabulkan Allah. Jadi ibu-ibu yang ingin doa di Ramadan ini diperbanyak. Ibu-ibu yang ingin doa supaya suamimu cepat mati di Ramadan ini diperbanyak. Amin. Masya Allah. Dendam apa ibu sama suamimu? Oh, alah gayanya di sini, Pak. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan. Minta tolong panitia, ini meja mundurkan ke belakang aja. Apa Bu? Nanti Bu rangkul, saya nggak mau. Adik-adik, boleh geser sini deh. Apa geser sini aja? Ke sini, geser sini. Terus. Nanti saya kasih chip ya. Geser sini. Kenapa? Pokoknya yang rajin kasih chip. Oh. 2B cukup. Karena memang zamannya kayak gitu sekarang, Pak. Zamannya zaman gila. Anaknya cari chip, bapaknya main skater, mamanya main TikTok. Namanya keluarga neraka, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjut kembali. Karena di bulan Ramadan ini, makasih Mas ya. Kalau ada jus Mas, jus.
Ini soundnya Mas, yang mana ngatur sound sistemnya? Oh. Mas, bisa nggak soundnya ngadepnya ke sini, jangan ke sana semua. Nggak jelas masalahnya suaranya ke sini, Mas. Jadi kami kurang menikmati acara ini. Pandai-pandai masalah di situ. Kan Mas yang masang, bukan aku. Semuanya sambil diperbaiki soundnya arah kemari supaya jelas suara kita malam hari ini, meriah acara kita. Semua kita sholawatan, boleh? Boleh? Yang ikut saya doakan masuk surga, amin. Yang gak ikut saya doakan masuk angin. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib Sekarang Bapak Ibu yang di luar diam. Saya minta Bapak-bapak yang di dalam aja. Semuanya Pak. Sallallahu alaihi. Semua suara ibu-ibu, yang lain nggak boleh ikut. Ya Nabi salam alaika. Ya, ini kelihatan harga sawit bakalan naik ya. Ya Habib Alhamdulillah, baru agak tenang ya. Ibu-ibu udah kenal sama saya belum? Udah kan? Kemarin kan kita udah jumpa di sini 6 tahun yang lalu. Cuma waktu itu saya datang kemari dalam keadaan gimana ya? Hujan ya? Mirip nggak dengan yang dulu datang kemarin? Hah? Sama ya? Kenapa Bu? Makin ganteng? Makasih. Bapak Ibu ya, aku kan jadi nggak enak ini ngomong kayak gitu. Karena saya baru pulang dari Bukit Tinggi Bu. Waktu saya di Bukit Tinggi kemarin, saya lagi ceramah. Ada anak gadis dari awal saya ceramah sampai habis dia nengokin saya. Bukan apa-apa, saya serba salah Bu. Nggak saya tengok dia kepingin nengok saya. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir jangan lupa. Ini anak madang ini lasak, kan nggak kayak bapaknya ini. Bapaknya pendiam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjut aja lah ya. Jadi Ramadan, sebagaimana tadi saya sampaikan, kata Nabi, andai kata Ramadan itu semuanya umat Islam ini tahu apa keistimewaan di dalam Ramadan itu, la tamannau an takuna laha kullaha Ramadan. Niscaya orang kepingin semuanya jadi bulan suci Ramadan. Karena memang Bapak Ibu, Ramadan ini kata para ulama, dia terambil dari kata romito. Ada yang menyebut terambil dari kata romto. Sekira-kira artinya kata para ulama,
bahwa Ramadan yang akan datang ini sekedar informasi bahwa Ramadan ini adalah yukafiruz dzunub, yang bakalan menghapuskan dosa-dosa kita dari dosa-dosa kita yang lalu. Tidak ada dalam hidup yang membuat kita sulit kecuali dosa. Saya ulang sekali lagi, tidak ada dalam hidup yang membuat kita sulit kecuali dosa. Bapak nggak punya uang, banyak orang nggak punya uang tapi masih tenang. Bapak nggak punya istri, masih banyak di luar nggak punya istri tapi tenang. Tapi kalau orang punya banyak dosa, sekalipun kaya, sekalipun punya jabatan, sekalipun punya sawit yang luas, punya pekerjaan yang tetap, ketenangan nggak bakalan dia dapatkan. Makanya orang-orang yang suka main skater itu kelihatan saja ketawanya, tapi batinnya menangis. Apalagi kalah kayak orang PAU. You understand PAU? Oon. You understand Oon? Setengah mereng. Makanya kalau ibu suka main, suami ibu suka main skater, itu lama-lama nanti bisa jadi gila. Udah kejadian nggak? Apa bu? Oh ibu nggak tahu skater? Nah, itu gaya kami anak-anak muda bu. Ibu kan udah tua, nggak lewat lah. Bapak ibu yang dimuliakan, nggak biasa. Skater itu nantilah saya jelasin. Berdoa aja kita ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketenangan tidak mungkin didapatkan oleh orang yang penuh dengan dosa-dosa. Makanya yang kita minta, yang diminta oleh para nabi adalah ampunan dosa. Nabi Adam alaihissalam saat kemudian mendekati buah khuldi lalu dimakan oleh Adam dan Hawa, yang Adam Hawa mintakan adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 20 tahun, ada riwayat yang mengatakan 21 tahun Nabi Yunus menangis sampai kemudian air matanya gara-gara menangis karena dosa itu, matanya Pak membekas sebagaimana ada aliran air di depan matanya. Sebab kenapa? Karena tangisan dosa. Orang yang selamat adalah mereka yang bisa minta ampun terhadap kesalahan dan dosa-dosanya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang mau datang ini ya, Ramadan yang mau datang sebentar lagi ini, kira-kira 12-14 hari lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama yang kita lakukan sebelum masuk Ramadan adalah bareng-bareng bertobat. Tahu nggak siapa orang yang paling hebat? Orang yang paling hebat saat dia salah, dia ngaku dia salah. Orang pengecut saat dia salah nggak mau mengakui kesalahan. Ibu-ibu kenapa bengong? Biasa aja nengok saya bu ya. Ya orang yang pengecut begitu Pak. Dia salah tapi dia nggak ngakuin kesalahannya. Padahal sudah jelas-jelas salah kan gitu ya. Masa udah jelas-jelas salah nggak ngaku kesalahannya? Itu namanya pengecut Pak. Makanya orang yang nggak mau tobat itu pengecut Pak. Bapak udah salah, udah banyak dosa, banyak kesalahan, tapi kita nggak mau merasa bahwa diri kita yang paling suci. Makanya mohon maaf, saya lebih suka kepada preman, tapi preman yang ngaku salah, ketimbang kepada orang yang rajin ke musola, tapi dengan rajinnya ke musola dia merasa ahli surga. Halo? Minta tolong pengajian jangan menung-menung kayak gini ya, nanti kesambet setan. Kira-kira jelas nggak Bapak Ibu? Saya ulang sekali lagi ya. Ada seorang pendosa, nanti baca riwayatnya dalam kitab, nama kitabnya Uskuriyah. Dalam kitab Uskuriyah itu disebutkan, ada seorang hamba, dia ini banyak dosa terus menerus Pak. Tapi dalam hatinya dia terus kepingin mau tobat, tapi nggak kesempatan. Ada dalam hatinya pengen tobat, keinginannya, kemauannya adalah pengen tobat,
Tapi dikarenakan kawan, dikarenakan pergaulan, dikarenakan ini dan itu, akhirnya dia nggak sempat tobat. Padahal kesalahan demi kesalahan telah banyak dia lakukan. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di puncak kesalahannya itu dia berusaha mencari orang yang bisa membimbingnya. Bahkan Bapak Ibu baca dah di dalam kitab Durratun Nasihin, itu masih terkenal kisahnya. Apa itu? Ada seorang pendosa yang mau tobat, jumpa dengan ustadz. Pas jumpa dengan ustadz, dia ngomong, "Pak Ustadz, saya mau tobat." Kata Pak Ustadz, "Dosamu apa?" Itu dia, "Pak Ustadz, dosa saya membunuh orang 99. Kata Ustadz, "Nih bangsat, 99 orang kamu bunuh?" Semuanya mau pateni. Iyo, kok tegeman? Ya piye, aku nggak sengojo. Dulu kok nggak sengojo, cangkemmu pau ngono, bulung sembarangan. Iku orang nyamuk, jadi ini ngono kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pas saat dia bunuh 99, datang ke Ustadz. Ustadz ini marah-marah. Kata pendosa ini, "Aku datang ke sini mau tobat, bukan mau dimarah-marahi," katanya kan. Berarti yang dibunuh 99. Kalau satu lagi kan cocok nih 100 katanya. Akhirnya Bapak Ibu Ustadz yang marah-marahi dia itu juga dibunuh. Semenjak baca kisah ini, aku nggak berani marah-marah, Pak. Sebab kenapa? Takut juga ya kan lewat apa gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 100 orang lengkap. Tapi ternyata keinginannya untuk tobat terus. Akhirnya dia cari tempat yang lain, dia cari guru yang lain, jumpa. Ternyata Allah takdirkan jumpa dengan seorang guru. Dia nanya, "Wahai Tuan Guru, saya mau tobat, emang dosamu apa?" "Bunuh." "Berapa orang?" Awalnya sih 99. Terus itu dia ada satu Ustadz juga, cuma cangkemnya lancip. Terus kepiye? "Yo wis tak patingin nih," jadinya. "Yo genep 100. Walah, kok iso ngono jadinya. Ya udah, gini aja, kamu pergi dari tempat temanmu itu, jangan di tempat itu lagi. Kan dosamu udah banyak nih, kamu pingin tobat. Pertama, pergaulan dulu. Jadi kita ini Pak, kalau ciri bertobat, pergaulan dulu dirubah. Bapak yang katanya nggak mau mabuk, nggak udah kawan sama orang-orang yang mabuk. Bapak yang misalnya biasanya main judi, udah nggak usah kawan yang main judi. Ibu-ibu yang suka ngomongin orang, udah pindah, nggak usah ngomongin orang lagi. Jumpa sama misalnya yuk tuh kiem ngejei, ngapa yuk? Iyo, ngerti nggak cerita saiki? Ngopo? Ustadz Santa Kowingi nggak koyong TV, lebih ireng. Nggak ireng aku. Contoh kan ngono ya, ngomongin wong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nggak mau gitu loh. Jadi kalau kita udah hijrah, namanya udah pindah, namanya udah tobat. Pertama Pak, pergaulan. Bohong orang tobat kalau pergaulan tetap sama. Anak-anak muda jadi ini udah tobat, nggak mau begadang malam, tapi masih nongkrong di situ terus, maka tobatnya mubazir. Ibu-ibu yang udah tobat, pergaulannya pertama bisa. Karena sekarang ini yang merusak anak-anak kita ini Pak, pergaulan. Betul nggak? Salah anak Bapak Ibu bergaul, hati-hati. Alhamdulillah. Sini dulu. Namanya siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Ardan. Ardan. Mau nggak Ustaz aja ceramah bareng? Sini. Nanti Ustaz kasih amplop. Nggak mau ya? Dia nirukan Ustaz ini. Ustaz siapa? Ustaz Maulana. Alhamdulillah. Jamaah. Memang kami ini untuk Ustaz-Ustaz beda-beda. Ada yang tegas ya kan, kayak Ustaz Abdul Somad kan tegas tuh ya kan. Kalau dengar Ustaz Abdul Somad di samping lesteker bisa jantungan ibu-ibu yang tua-tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, tobat. Jantungan. Ada yang Ustaz yang pelan ngomong, ibu-ibu, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah dengan segala dosa-dosa kita. Pokoknya nengok Ustaz tuh bawaan kita mau mati. Ada itu Bu.
Kalau nengok saya kayak gitu pula modelnya. Kan bedanya bawaan beda-beda kan. Maka nggak boleh disamain. Tenang ya nak ya. Bentar lagi kok. Paling 5 menit lagi ya. Ini buahnya sop, aku yakin ini mama gitu. Cuma mama kan pura-pura pendeng. Kadang-kadang kan mama ini pengajian berharap memang nggak ngomong anak kan. Makanya nyampe masjid juga sana ini dilepas soalnya. Akhirnya ustaz sengkapok di ini kan ngurus anak, pek ceramah. Wih, ini aku bojoku kok ngono tak boleh isentok nih ah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik. Tenang ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai mana tadi ceritanya? Tobat, betul ya? Ini mau Ramadan Pak, tobat Pak. Kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci dekat dengan Allah itu nggak ada yang lain Pak kecuali tobat. Yang nggak sholat, nanti Ramadan ini Pak sholat Pak. Bapak jangan sopatin nggak sholat sampai mati. Yang nggak sholat itu Pak kambing, betul nggak? Pernah nggak nengok kambing sholat? Pernah nggak nengok kambing sholat? Maka kalau ada orang nggak sholat, namanya apa? Alamak. Betul ya? Bapak mohon maaf Pak, jangan tersinggung Pak. Mumpung masih hidup saya ngomong kayak gini. Kan waktu Nabi Isra Mi'raj dulu kan ada kejadian ya. Kejadian apa? Ternyata Nabi melihat ada orang ngambil batu. Batu diambil, batu dipukul di kepala. Batu diambil, pukul di kepala. Ambil batu, pukul di kepala. Sampai-sampai Nabi terheran-heran. Itu orang kenapa sih? Batu diambil, pukul di kepala. Batu diambil, pukul di kepala. Ya, batu diambil, pukul di kepala. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula'i?" Wahai Jibril, siapa itu? Kata malaikat Jibril, "Alladzi tatasaqalu bis shalah." Itu adalah orang yang berat melaksanakan sholat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita males melaksanakan sholat, berat melaksanakan sholat, nanti di akhirat mohon maaf tuh ngambilin batu kemudian nokok kepala. Jadi bapak-bapak yang memang males sholat Pak, setiap males sholat Pak siapin martil. You understand martil? Ibu-ibu, bu, you understand martil? Martil and penokok lah. Ambil penokok. Kalau suami ibu nggak sholat, tokokkan kepalanya. Berani bu? Alhamdulillah, mantap. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ketimbang nanti di akhirat nokok sendiri dan berulang-ulang kali, Al-Quran mengatakan apa? Kullama nazilat zuluduhum baddalnahum zuludan ghairuha liyadzuqul azab. Tak kalah kepalanya hancur, kulitnya hancur, badannya hancur, diganti Tuhan lagi dengan kulit yang baru. Saudara, begitulah sampai dia rasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, mumpung hidup sholat sebelum Anda disolatkan. Karena setiap orang, mohon maaf lahir batin, kehidupan ini bermuara pada satu Pak, kematian. Jadi orang kaya belum pasti, jadi artis kayak saya belum pasti Pak. Ibu tahu kan saya artis kan bukan? Ibu kenal Lesti? Lesti itu mantan saya. Ya, kenapa ibu nggak percaya ya? Ibu kalau nggak percaya nanti tengok di YouTube namanya Ustadz Suwandi dan Lesti. Nanti nampak. Kami, ya Allah Rabbi, kayak nggak tahu aja. Cuma kan gimana lagi Pak? Kita yang berencana, Allah yang menakdirkan. Kan gitu ya? Saya sebenarnya berharap bersama beliau kan. Tapi apalah daya, ternyata kalah saing. Rupanya dia nggak milih saya Bu, milih yang itu.
Padahal antara itu dengan saya kan gak jauh beda ya Bu ya. Kalau dari ganteng perasaan sama ya Bu ya. Kalau dari kaya juga perasaan saya sama. Kenapa Bu? Lebih ancur saya. Makasih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa namanya? Nggak ada kepastian dalam hidup. Yang pasti itu jadi almarhum lah. Yang pasti jadi almarhum Pak. Kalau jadi almarhum pada akhirnya, ini mohon maaf kita akan mengarah ke sana. Bahkan ada ulama yang menyebutkan ciri-ciri kematian itu kan gampang Pak. Pertama ciri kematian, rambut semakin putih. Ini mohon maaf bapak-bapak yang rambutnya udah makin putih Pak, itu nggak lama lagi Pak. Nggak, saya serius, nggak nakut-nakutin Pak. Kalau ada orang rambut makin putih, tapi nggak makin putih pakaiannya, nggak makin putih hatinya untuk ibadah, itu orang namanya lupa mati. Padahal mati itu nggak enak Pak, kalau nggak punya amal. Nah, gini lah, Bapak datang ke Pekanbaru, Bapak datang ke Pekanbaru, dari sini nggak bawa bekal. Kira-kira nyampe Pekanbaru jadi gelandangan nggak? Jadi, betul ya? Nyampe Pekanbaru bakalan kebingungan. Nah, orang yang hidup di kepenuhan apa kampung? Oke, ya saya juga tahu Bu, diam aja kenapa sih? Orang yang hidup di kepenuhan jaya, sudah hidup di kepenuhan jaya. Kan mohon maaf, kampung kita kan bukan kepenuhan jaya Pak. Buktinya kampung kita bukan kepenuhan jaya. Nggak ada orang kepenuhan jaya yang bertahan selama-lamanya di sini. Ustadz, saya baru 30 tahun di sini. Ah, baru 30. Ustadz, saya 60. Ustadz, saya 70. Nggak ada yang ngomong Ustadz, saya mulai dari zaman Belanda sampai sekarang saya masih bertahan di sini. Nggak ada. Semua pada akhirnya Pak bergantian. Sekarang sawit atas nama Bapak, besok atas nama anak. Oleh karena itu, karena ini bukan kampung asli kita, kita bakalan pulang. Maka supaya selamat pulang, yang pertama taubat. Taubat itu apa? Minta ampun. Minta ampun itu apa? Menyesali kesalahan. Menyesali kesalahan itu apa? Berniat tidak bakalan mengulangi apa yang dulu pernah dia kerjakan. Contoh, dulu nggak pakai jilbab, sekarang pakai. Dulu mulutnya ngomongin orang aja, sekarang lanjut, astagfirullah. Sekarang ya berhenti. Apalagi ibu saya ingatkan, kalau ngomongin orang tolong. Kadang-kadang ada mama-mama nih kalau ngomongin orang, yuk ngomong. Cuma ini kan bukan mama-mama sini Pak. Mana ada mama-mama sini? Ini mama-mama di ujung batu Pak. Cuma malam ini kesini semua nih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita jaga Pak taubat supaya masuk Ramadan ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Semua kita bareng-bareng ya Bapak Ibu baca doanya Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana. Saya dulu kita niatin malam hari ini kita tobat. Oke? Bisa? Kita niatin kita malam hari ini tobat ya. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Ya Allah ya Rabbana. Malam hari ini terimalah tobat kami satu kampung ini ya Allah. Rabbana, semuanya. Zalamna anfusana. Semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan kalau diartikan ya Allah ya Tuhan kami zalim terhadap diri kami. Tanpa ampunanmu ya Allah, tanpa rahmatmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Kami ini jadi orang yang merugi. Jadi kalau kaya nggak minta ampun sama Allah Pak, rugi.
Udahlah kaya nggak minta ampun, rugi dong Pak. Udah sehat nggak minta ampun, rugi. Jadi orang yang beruntung yang mana? Orang yang beruntung adalah orang yang sebelum dia mati mau tobat. Makanya bapak-bapak kalau nampak orang makin alim, semakin tua makin alim, senang kita nengoknya. Sebab kenapa? Dia tobat. Ya, tapi kalau semakin tua, wih, makin gatel. Eneng kowe ngono, Pak. Wis tuwe gatel, la ilaha illallah. Tuan tanah. Milih wedok motone melotot wae. Nih aku malaikat aku enggak tak culek iku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nggak ada respon. Makanya orang tua yang dihormati adalah orang tua yang sadar akan ketuaannya dan semakin tobat kepada Allah. Ya Bu ya. Oleh karena itu ibu-ibu pun jangan lupa Bu ngajak suami tobat. Ayang beb, tobat yuk gitu. Kata suami, Bu, kamu kesurupan apa deh? Ya. Karena kan mohon maaf, kita ini nggak biasa Pak romantis, betul ya? Padahal kalau saya baca dalam riwayat, Nabi itu manusia yang paling romantis. Ada kisah Bapak Ibu, saya mau cerita, mau denger nggak? Bu, Bu, sehat Bu? Waras? Ah, itu dia. Ibu-ibu yang cantik-cantik, Masya Allah. Mudah-mudahan bersabarkan semuanya. Ibu, ada cerita, mau denger nggak? Oke, saya ceritain Pak ya. Nanti nyampe rumah tolong diamalin Pak. Ini cerita bapak-bapak nggak bakalan nyesel dengarnya. Dulu, waktu Nabi pulang ke rumah, Nabi ketok pintu. Assalamualaikum, kata Nabi. Dijawab oleh istrinya dari dalam. Waalaikumsalam. Akhirnya Nabi masuk tuh. Nabi masuk, buka pintu. Masuk. Udah. Setelah Nabi masuk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rupanya Aisyah radhiyallahu anha langsung sembunyi di belakang pintu. Setelah sembunyi di belakang pintu, lalu kemudian Nabi masuk. Setelah Nabi masuk, Nabi tengok istri nggak ada. Nabi nanya, "Aina zaujati?" Di mana istriku? "Aina zaujati?" Di mana istriku? Nabi nanya, Nabi telinga-telinga. Rupanya Aisyah dari belakang pintu langsung keluar. Setelah itu berjalan pelan. Setelah itu nutup mata Nabi dari belakang. Nabi ditutup matanya oleh Aisyah, langsung terkejut membalikkan badan. Setelah itu langsung mencium kening Aisyah. Sekarang saya mau nanya, romantis atau tidak? Jawab Pak, romantis atau tidak? Ini nanti bisa Ibu amalin ya Bu ya. Bu, nanti kan Bapak pulang. Bu, kan Bapak pulang. Udah, pas Bapak pulang, Ibu cepat. Bapak ngucap Assalamualaikum. Ibu jawab apa? Waalaikumsalam. Bapak masuk, Ibu langsung sembunyi belakang pintu. Kan Bapak masuk tuh. Kata suami, loh bojoku nendi? Bojoku nendi? Mono. Ibu dari belakang pintu keluar. Pada pelan lagu. Setelah itu tutup mata suami dari belakang. Suami Ibu kaget, pegang tangan banting. Dikirain maling. Sebab kenapa? Karena nggak biasa. Makanya dibiasakan. Saya kadang-kadang, mohon maaf lahir batin, menurut Bapak Ibu, film Indonesia yang paling laris yang mana? Yang romantis, betul kan? Andin, Al, kenal? Enggak, Ikatan Cinta. Tahu kan Ikatan Cinta? Boko tahu kan?
Iya, saya kan sering juga nonton sama ayang beb saya. Nanti kalau ada adegan romantis dia nyolek saya tuh, bang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mohon maaf lahir batin sering nonton film-film yang romantis, tapi mohon maaf jarang romantis di rumah. Kapan orang romantis? Baru nikah, manggilnya sayang. Kamu istrimu manggil kamu apa? Adi. Oh Abi, semenjak kapan? Punya anak kan? Semenjak punya anak kan? Masa iya baru nikah langsung panggil Abi? Kamu dipanggil apa? Jujur aja. Sayang. Sayang. Sekarang nggak lagi kan? Kasihan Dillo. Betul itu. Sekarang dipanggil Abi, Mahdan sama istrinya. Istrinya kan tadi yang protokol ya. Dipanggil Abi. Dulu panggilnya sayang. Kan ibu-ibu kayak gitu. Panggil suami pertama sayang. Apalagi baru dapat uang. Udahlah Bu, nggak usah bohong. Perempuan di mana-mana itu sama. Saya Bapak Ibu, kalau istri saya nggak nanya, ya kan, mana amplop ceramah, barangkali Bapak Ibu, saya gratiskan ceramah kemana-mana. Serius Pak, saya ini Pak bukan moral Pak Ketua Panitia. Kalau balik nanti di rumah istri saya pasti nanya, apa tanya dia? Abi dari mana? Ceramah. Di mana? Kepenuhan. Jauh apa dekat Bi? Jauh. Amplopnya mana? Ya gimana lagi Bapak Ibu? Kalau saya nggak jujur gimana? Makanya Pak Panitia mohon maaf, saya nggak kepingin istri saya nanya. Maka supaya saya nggak ditanya istri saya, amankan nanti itu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya apalah pula, ya Bu ya. Ceramah ya ceramah. Ibu-ibu lah saya tanya. Suami ibu berangkat ke Pekanbaru 1 bulan, nggak pulang-pulang. Kata suami kerja. Nanti kalau suami ibu pulang, ibu tanya nggak uangnya mana? Tanya nggak? Betul. Nah sama Pak Panitia, aku juga ditekoni. Maka Pak Panitia, oh jenggai rusuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mau Ramadan. Balik lagi ke yang saya sampaikan tadi. Ramadan ini nanti diistilah Bapak Ibu dengan taubat ya. Taubat kepada Allah. Oke? Yang kedua, apa yang kita lakukan menyambut Ramadan ini? Yang kita lakukan Bapak Ibu menyambut Ramadan ini adalah saling maaf memaafkan. Kenapa harus saling maaf memaafkan? Karena Ramadan kan bulan suci. Makanya Bapak Ibu minta maaflah kepada 3 supaya masuk Ramadan dapat 3. Minta maaf ke siapa? Pertama, istri minta maaf kepada suami. Bu, minta maaf sama suami. Sen serius, sen sungguh-sungguh. Jangan ngomong, Pak, maaf ya. Kalau nggak kau maafkan bang, ku tendang kau nanti, kata bininya. Bagus abang katanya. Minta maaf yang serius Bu, sambil nangis. Kan ibu-ibu pandai nangis tuh. Nangis supaya kepijat jempolnya. Bapak jangan nyanyi saya ini Ustadz ya. Minta maaf, ya Bu ya. Ibu kan pandai tuh nangis, ngomong. Bang Bis, puasa. Kenapa ini jangan sama Ibu nangis depan suami, minta. Bu, pernah nggak ibu nangis minta maaf sama suami? Berapa kali dalam 1 tahun? Kapan itu? Makanya ibu sempit rezekinya. Minta maaf sama suami Bu setiap malam. Bu, setiap malam sebelum tidur ibu cium tangan suami. Bang, minta maaf. Bahkan yang mesra ngomong, abang. Ya. Bu, yang mesra ngomongnya, abang. Minta maaf. Serius saya. Wong istri saya kayak gitu kok. Sebelum tidur minta maaf. Kan istri sendiri, betul nggak? Kan nggak ada salahnya. Megang tangan istri boleh nggak? Berpahala, bukan hanya boleh, berpahala.
Makanya bapak kalau punya istri Pak, pegang tangannya Pak. Jangan istri tetangga yang dipegang. Diam dari tadi ribut terus. Mana boleh? Kalau nggak gantiin Ustaz. Ya, Ustaz lagi capek nih. Ya, saya Bapak Ibu belum ada istirahat. Serius. Saya tadi malam ceramah di Sumatera Utara. Tadi malam. Ini malam apa ini? Malam Senin ya. Malam Minggu saya di Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara balik ke Pekanbaru. Ceramah jam 9 tadi di Pekanbaru. Pulang ke Pekanbaru. Tadi jam 12 udah berangkat lagi. Jemput Mahdan di stadion utama. Habis itu kami berangkat Kota Garo. Nyampe ke sini. Belum ada istirahat. Makanya kalau Bapak Ibu lihat muka saya agak kurang fit karena memang belum ada istirahat. Ini termasuk jadwal yang paling padat. Dari Pekanbaru ke Sumatera Utara, Sumatera Utara balik lagi Pekanbaru, baru balik lagi ke sini. Itu pun masih ceramah lagi tadi di Pekanbaru jam 9. Kalau bukan karena doa ibu-ibu bapak-bapak sekalian, mungkin nggak sanggup saya. Makanya ini pun mohon maaf ceramahnya nggak bisa lama-lama ya. Insya Allah lain kali nanti kita sambung ya Bapak Ibu. Insya Allah lain kali. Ini paling agak-agak 10 menit lagi lah. Gimana? Enggak, 10 menit lagi. Aku kan orangnya serius. Jadi yang pertama tobat, yang kedua minta maaf. Pertama istri minta maaf sama suami. Ya Bu? Enggak, saya serius ini Bu. Saya berani ceramahkan ini karena saya udah nasihatin istri saya. Karena menurut saya nggak ada laki-laki yang berhasil tanpa doa istri. Bapak-bapak kalau gagal aja Pak, apapun yang Bapak kerjain gagal aja. Apapun yang Bapak kerjain gagal. Alasannya itu Pak gampang. Apa alasannya? Alasannya karena nggak pernah didoakan istri Bapak. Saya serius. Ada dua perempuan yang amat sangat berpengaruh dalam hidup kita Pak. Nggak boleh dipisahin. Siapa itu? Pertama ibu kita. Yang kedua istri kita. Dua-duanya ini nggak bisa dipisahin. Yang membuat seorang itu berhasil, doa emak, doa istri. Maka banyak orang mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Betul kan? Hadirnya istri membawa rezeki. Betul Bu? Makanya sering saya sampaikan di mana-mana, semakin banyak anak, banyak rezeki. Karena istri membawa rezeki. Satu istri saja Pak, satu istri saja rezeki Bapak udah banyak, apalagi 4. Tunggu dulu, kita ulang lagi ya. Istri bawa rezeki, betul? Wow. Itu aja cemberut. Rezeki, istri bawa rezeki, betul? Anak bawa rezeki, betul? Berarti semakin banyak anak, semakin banyak istri, makin banyak rezeki ya Pak ya. Saya yang salah atau ibu-ibu yang nggak paham ya? Oh saya yang salah, makasih ya. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kemarin ada pertanyaan dari kawan saya. Kawan saya nanya begini, andai kata suami ibu sakit, Bu, suami ibu sakit, diobatin nggak sembuh, dibawa ke dokter nggak sembuh, disuntik nggak sembuh, dibawa ke dukun pawang hujan Mandalika yang hujan tetap turun ya, yang lagi viral sekarang. Nah, nggak sembuh. Rupanya berobat ke satu orang, kata orang ini obatnya cuma satu, bahwa suami ibu akan sembuh kalau nikah lagi. Apakah yang ibu lakukan? Umpamanya, Bu, suami ibu sakit, berobat gak sembuh, disuntik gak sembuh, obatnya cuma satu, harus nikah lagi. Umpamanya, apakah yang ibu lakukan? Diracun? Bapak-bapak dengar nggak Pak? Halo, bapak-bapak dengar nggak?
Saya ini Pak terpaksa bagi konsentrasi. Kadang-kadang ke sana, kadang-kadang kemari. Karena ini tempatnya luar biasa. Ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini, ada sebelah sini. Bahkan ada makhluk yang tinggal mana ada makhluk? Tengok ini. Jilbab apa namanya, bajunya hitam-hitam. Kredit semua ini saya yakin ini. Oh, sosok cantik ibu, aku tahu loh. Jadi mohon maaf bapak-bapak ya, kadang-kadang nampak saya, kadang-kadang tidak. Karena memang ceramah kayak gitu Pak. Ceramah itu nggak asik kalau yang diceramah itu nggak di depan kita. Kapan ceramah merasa asik? Kalau ceramah itu pas di depan kita. Bapak-bapak yang datang duduk di sini pasti kurang menikmati ketimbang yang di luar. Sebab kenapa? Nggak sering nampak. Karena artisnya di luar gitu kan. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minta maaf. Jadi Ramadan ini tobat minta maaf. Minta maaf istri kepada suami. Bisa Bu ya? Ayyuma imra'atin matat wa zawjaha an haradin dakhalatil jannah min aiba min syi'ti. Mau mana Bu? Halo? Ya Allah, kok aku ditinggal? Teganya dirimu meninggal. Ini kadang-kadang gak ingat ceramah ya kan? Belum selesai udah ditinggal saya Pak. Oh kamar mandi. Makanya jangan banyak makan jengkol, kan mencret gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua adalah minta maaf ke orang tua. Ya Pak ya, minta maaf ke orang tua. Pertama, istri minta maaf ke suami, suami memaafkan istri. Yang kedua, kalau masih punya orang tua, minta maaf Pak sama orang tua Pak. Karena kata Nabi, dosa yang paling terbesar adalah akul walidain. Dosa yang paling terbesar adalah durhaka kepada orang tua. Bapak-bapak yang masih punya orang tua, minta maaf sama orang tua. Dulu di zaman Nabi, ada orang namanya Abdullah ibnu Umar. Ada orang Pak sedang melaksanakan ibadah umroh. Dia gendong ibunya keliling Ka'bah, berkeliling-keliling dia gendong. Keliling dia gendong, keliling dia gendong. Sampai berjumpa dengan Abdullah ibnu Umar. Lalu kemudian dia katakan, wahai Abdullah ibnu Umar, saya mau nanya kepada anda, ada apa? Kata Abdullah ibnu Umar, ini ibu saya gendong berulang-ulang kali, keliling Ka'bah, keliling lagi. Pertanyaan saya, wahai Abdullah ibnu Umar, apakah telah mampu membalas kebaikan ibu saya kepada saya? Kata Abdullah ibnu Umar, wahai anak muda, andai kata ibundamu engkau bawa berangkat umrah, engkau bawa berangkat haji berulang-ulang kali, belum sanggup membalas satu hentakan saat dia melahirkan, belum bisa membalas satu hentakan, belum bisa. Dan hanya perempuan yang mengalami itu. Kami ini, saya Pak, istri saya lahiran 2 kali, dua-duanya normal. Saya tahu bapak-bapak nggak nanya, saya cuma kasih tahu aja. Saya dampingi Bu, saya ini kan suami setia, saya dampingi istri. Ibu dulu waktu lahiran didampingi suami nggak? Suami yang mana? Nah, saya dampingi Bu. Makanya saya tahu bagaimana perjuangan seorang perempuan saat melahirkan. Ternyata Pak nggak ada yang senyum Pak. Mulai dari buka 1, buka 2, buka 3, itu gelisahnya luar biasa. Belum lagi kadang-kadang mau lahiran harus dirangsang dulu, ya kan? Ada yang minum obat, ada yang disuntik, itu luar biasa. Sakitnya mengerikan, dan itulah yang harus diingat oleh anak-anak, oleh kita yang sekarang. Kalau emak kita lahir 10 anak, 10 kali Pak merasakan sakitnya luar biasa. Bahkan ada sebuah penelitian mengatakan saat perempuan melahirkan itu sama dengan seluruh tulangnya rontok semua, dicabut sekaligus. Apa nggak sakit itu? Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang nih pandai-pandai kali mereka ini melawan sama orang tua. Cakapnya nggak didengarkannya, mamanya ngomong apa mak, nyuruh-nyuruh aja. Mama ini kadang-kadang mental dong. Orang lagi main suruh gitu. Ini anak-anak gila zaman sekarang ini banyak nih.
udah disekolahkan, udah dikasih uang, udah disuruh dibeliin HP, udah dibeliin Honda, bukan taat sama orang tua, malah melawan aja sama orang tua. Adik-adik, anak-anak remaja, Ustadz ingatkan malam hari ini, kalian satu kampung ini, Ustadz ingatkan, dengarkan baik-baik. Kalau kalian melawan sama orang tua, melotot dengan orang tua, nanti ingatlah, orang tuamu mati, baru kau nggak punya orang tua. Serius, nggak ada kaya kita kalau emak kita nggak ada. Tengoklah pulang kita nyampe di rumah, yang kita tengok cuma bajunya, yang kita tengok cuma tempat tidurnya. Kangen kita. Nggak ada masakan paling enak kecuali masakan emak. Walaupun kadang-kadang masaknya sembarangan aja, main lempar tempe, ya kan. Aku masih ingat loh, waktu saya kecil emak saya kalau masak goreng telur udah enak kali rasanya. Ya kan, nggak ada yang ngalahkan. Kadang-kadang numis, kadang-kadang nyayur. Pokoknya sayur yang paling enak bukan sayur istri, sayur emak. Makanya saya bilang sama istri saya mau makan di rumah kalau kamu belajar dulu gimana emak saya masak. Makanya istri saya belajar, Bu. Ibu-ibu kalau mau jadi istri saya harus belajar. Boleh nggak apa-apa Jadi istri saya. kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya kan cuma nawarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, nggak ada. Ini adik-adik dengarkan baik-baik. Saya baru jumpa dengan kawan, emaknya meninggal dunia. Ya Allah, apa lagi, Bu? Ibu punya mobil, emak ibu nggak naik di mobil kita. Apa artinya? Kita punya sawit, panen 5 juta, 6 juta. Mau belikan sate untuk emak kita nggak ada, udah dikubur. Makanya mumpung masih ada, kalau ada rezeki Pak pulang. Aku kadang-kadang palak nengok orang merantau 7 tahun gak balik-balik, maupun wae kuin kini. Jadi orang merantau Pak yang berhasil, makanya minta doa sama orang tua supaya minimal setahun sekali pulang. Saya dari tahun 2010 merantau Bapak Ibu. Dari dulu saya minta doa sama orang tua, Mak, doakan saya supaya tahun ini pulang. Alhamdulillah, setahun kadang-kadang 4 kali, kadang-kadang 5 kali pulang nengok orang tua. Karena hidup ini enak kalau masih ada orang tua. Ada yang kita lusin, Mak, aku begini loh Mak, mau ceramah di Kepenuhan Jaya. Tadi Mak saya nelpon nggak? Saya lagi ceramah di Kepenuhan Jaya. Yaudah Nak, mudah-mudahan selamat ya. Tebal amplopnya dikasih gitu kan. Contoh. Ya kan saya bilang amin. Gitu aja. Enak kita Pak. Kadang-kadang kita lagi ada masalah. Kita mau bangun rumah misalnya, ya kan? Kayak saya sekarang mau bikin sekolah. Alhamdulillah udah selesai 2, tinggal yang ketiga. Mau bikin sekolah. Saya minta doa sama orang tua. Mak, saya mau bikin sekolah loh Mak. Ya nggak apa-apa, ya udah buat aja sekolah. Itulah Mak, mudah-mudahan banyak rezeki, ada rezeki nanti sekolah ini jadi dah, supaya saya Mak ada nanti anak-anak yang bisa saya didik. Kata Mak saya udah nggak apa-apa. Saya nggak kebayang Bapak Ibu, 2-4 tahun lagi mana tahu saya jadi yang buka pondok pesantren ini. Saya Mak minta doa sama Mak saya, andai kata Mak saya nggak ada, apalagi semangat hidup. Makanya abang-abang, bapak-bapak yang masih punya orang tua, ya, yang masih muda-muda Pak, minta doa Pak. Saya dulu masih ingat waktu saya di Indosiar, saya itu minta doa sama emak saya. Saya bilang sama emak saya, Mak, saya mau berangkatkan umroh emak. Kata emak saya, dari mana uangmu, Le? Ya udah saya bilang sama Mama, nggak apa-apa Mak, nanti ada rezekinya. Alhamdulillah Bapak Ibu, doa dari seorang ibu. Alhamdulillah 2019 itu gampang saya masuk Indosiarnya. Gampang saya lolosnya. Tiap malam SMS saya paling rendah. Emang dulu ibu ada yang SMS saya? Potongan kayak gini kok, pelit-pelit. Gak ada. Saya ini Pak, utusan dari Riau. SMS paling terendah saya tiap hari. Jangankan masalah SMS, masalah minyak goreng aja nggak selesai di Riau ini ya kan. Minta doa sama orang tua. Alhamdulillah Pak, mak saya doain, asal saya, Bapak Ibu, saya lihat polling SMS paling rendah. Saya waktu di Jakarta sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sholat hajat. Saya angkat tangan saya, ya Allah, saya datang ke Jakarta bukan ingin dapat juara. Saya ingin mengumrohkan ibu saya
Saya ingin mengumrohkan ibu saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, nggak keluar-keluar sampai Grand Pinang. Bahkan mohon maaf, 30 peserta dari seluruh Indonesia. Saya dari Riau, kawan-kawan ada dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, ada dari Jawa Barat. 30 peserta dari seluruh Indonesia yang dapat jam tangan dari Ramzi. Itu cuma saya. Jam tangan harganya masih murah, 2 jutaan lah. Yang mahal itu sepatu. Saya dapat sepatu Pak dari Gilang Dirga. Itu harganya 5 juta rupiah dari Gilang. Cuma malam hari ini mohon maaf, sepatunya nggak saya bawa. Kenapa nggak dibawa? Karena saya tahu ceramahnya di musola. Sepatunya pasti ditinggal di bawah, ya kan? Jadi demi menjaga ya prasangka lah, ya kan? Maka nggak saya bawa sepatu itu. Karena saya khawatir, ya tahu kan lah Ibu, ya kan? Ya kalau hilangkan itu 5 juta, betul nggak? 5 juta. Ya kalau dapat dari sini segitu kan gitu. Contoh. Kalau enggak, apa enggak tekoraku kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Serius sekali. Enggak akan serius. Dapat baju, ya baju Pak. Bahkan kemarin saya ditelepon sama Bang Ramzi. Ya, Ramzi nelpon, Ustaz, minta katanya. Kirim nomor rekening lah, saya mau beliin kamu kitab gitu. Karena saya ingin akan suka baca buku. Bulan ini aja saya beli buku hampir 10 juta. Nah, ini untuk panitia nggak usah mikir Pak. Itu cuma beli buku aja. Jadi nggak usah mikir. Beli buku 10 juta, amplopnya piro, nggak usah, biasa aja. Itu apa aja itu. Baik ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niatnya kayak gitu, bikin orang tua bahagia. Kalau emak kita, ibu kita udah senyum, ibu-ibu nih, saya di mana-mana makanya sering saya bilang, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 7 tingkat, 7, udah kayak langit ya, 3 tingkat dibanding ayah semua. Kau mengandung lagi, lahir lagi, kandung lagi, lahir lagi, berulang kali. Iya kan ibu-ibu, betul kan? Loh, kalau anaknya piro ini? Kamu berapa abangnya? Oh cuma 1, adikmu? Oh, kencang juga bapaknya. Berarti 4, udah? Berarti 4 ya? Betul ya? 4 ya? Iya 4 bersaudara. Ini berapa bersaudara? Gak ada. Astagfirullah, kau lupa. Berapa? Kamu anak paling besar. Adikmu berapa? 1. Ini berapa? Maksudnya? Adiknya 1. Adikmu berapa? 1 atau 2? 1. Ini punya abang? Oh nggak tahu, oke lah nggak tahu. Ini berapa? Abang 1, adik 1, kakak ada. Mamamu berapa? Oh mama 1. Apa boleh dia? Iya kan? 3 kali. Saya Bapak Ibu 10. Saya anak nomor 5. Kebayang gimana emak saya memperjuangkan kami. Makanya saya bilang sama ibu saya, dari semenjak kecil, emak saya nggak pernah pakai gelang. Waktu saya kecil, nggak pernah pakai kalung, nggak pernah pakai anting-anting. Sebab kenapa? Semua uangnya habis untuk nyekolahkan kami. Jadi saatnya saya membuat dia bahagia. Makanya saya niatkan kalau saya juara, kalau saya dapat hadiah umrohnya untuk ibu saya, nggak mesti saya. Alhamdulillah berangkat. Makanya saya yakin keberkahan hidup saya diundang orang kemana-mana, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar. Ustadz lebih banyak, lebih pintar dari saya. Cuma kan Ustadz yang menarik ke sini jarang. Loh. Kenapa ibu kayak gak setuju gitu, ya kan? Iya kan? Ustadz yang ada gila-gilanya kayak saya ini kan cuma saya sendiri, Pak, ya kan? Yang kayak Ustadz waras gitu loh. Yang ini kan kurang sehat yang diundang nih. Ya, mohon maaf lahir batin. Jadi mohon maaf, orang itu punya keistimewaan masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau masih punya orang tua,
Bahagiakan ya. Cara membahagiakannya bagaimana? Kalau ada uang, kirimkan uang ya. Kalau ada surat tanah, kirimkan surat tanah. Kalau ada surat apa, kirimkan aja. Gak apa-apa. Sesekali saya bapak ibu bermimpi loh, pengen gitu beliin kalung untuk ibu ya. Lalu kemudian dipasangin, mak ini hadiah ulang tahun emak yang telah mendidik kami. Mahdan, beliin untuk makmu. Jangan nganggu-nganggu aja gue pirogalius make montori bapakmu gitu kan. Oh dari bapakmu mau blusuk-blusukin Pekanbaru kan yang duit tuh oke. Mama opo jadi mamakmu pokoknya tutup motor pakaikan agak-agak berat setengah kilo kan senang mamakmu. Nah, untuk bapak belikan HP baru, betul ya pak ya. Bapak nggak minta, kita yang mikir. Saya mama saya nggak pernah minta kok, cuma kan kita mikir. Ini mama saya masih punya uang nggak? Enggak, ya udah kirim. Tinggal minta nomor rekening. Kalau nggak ada buatin. Kelihatan mama kita sulit nelpon video call, beliin HP. Dah. Mak kita kan ini mau lebaran nih, mau puasa, kepinginlah makan daging. Nggak ada salahnya kirimkan uang agak 500.000, 300.000, pasti diganti Allah. Ya, setelah kita minta maaf ngomong, mak itu ada uang saya kirim, nggak bisa pulang ya mak untuk Ramadan ini, nanti saya pulang mau lebaran. Kirim. Apa nggak senang hati orang tua? Emang ada orang tua dikirimin uang ngomong, alah nggak usah lah, gue kok duitku oke. Enggak. Orang tua yang pura-pura malu, iya. Kan ada ceritanya tuh di Medan. Ada nenek-nenek punya anak 12 orang. Waktu lebaran, tuh anaknya pulang semua, Pak. Rupanya satu orang ngasih 2 juta, Pak. Berarti 12 kali 2 juta berapa? 24 juta. Pas pulang semua anaknya. Nih nenek nangis. Oh, kakek nanya, mau nangis tangkemu? Ngono. Iya, iki mau soal anak kami pulang katanya. Apa lagi? Kan kau udah dikasih uang 2 juta. 12 anak 24 juta kau cair, kata lakinya. Kakek itu kan. Kata nenek itu, apa lagi? Kalau tahu kayak gini, tahu anakku banyak katanya. Saking senangnya punya anak. Karena kadang-kadang ada orang anaknya 1, anaknya 2, anaknya 3, tapi seolah-olah gak punya anak. Ada anak tapi koyoke gak duwe anak ngono lho. Anak kok 1 disuruh nggak bisa. Yang ini opo mak? Wis mama tuku opo sih? Mama kadang-kadang aku we. Papa nggak pernah dikongkon. Nah, lapi ini anak koyo ngene, api ini kayak cabai sekilo. Cocote ha. Sebiomong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggak gampang melahirkan itu. Ibu-ibu tengok kan, waktu hamil. Saya nggak besar. Saya ini kan sispek lah ya. Iya, perut ada juga bapak-bapak. Udah parah loh. Itu perempuan kalau saya lihat kalau lagi hamil itu tidur mohon maaf Pak, terlentang nggak bisa Pak. Sakit itu. Tengkurap takut pecah Pak. Luar biasa loh. Semua terganggu. Tapi demi sebuah hati, demi si anak, saat merasa dia kesakitan melahirkan, anak tuh mengoek, disitulah kesenangannya. Hilang semua air matanya, hilang keringatnya demi tangisan seorang anak. Maka kita anak-anak jangan buat menangis orang tua. Ya, yang terakhir minta maaf sama tetangga. Bapak Ibu yang belum damai dengan tetangga, malam hari ini berdamailah. Nanti kita ada acara salam-salaman. Is okay? Acara salam-salaman sambil sholawat badar. Semua kita berdiri. Bapak-bapak salam yang bapak-bapak, ibu-ibu salam yang ibu-ibu. Ibu-ibu nggak usah jelatok pingin ke bapak-bapak, bapak-bapak nggak usah mentel datang ke ibu-ibu. Oke? Yang laki-laki dengan laki-laki bisa? Yang perempuan dengan perempuan boleh? Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Hampir 1,5 jam saya ceramah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Udah terasa capeknya Bu, kebas. 1,5 jam berarti.
Iyalah, ibu ini cerewet kali.